Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada yang pernah ke Pusat Pastoral Sanjaya Muntilan? Angkat tangan yang pernah ke sana, PPSM Muntilan. Sini nggak ada? Atau malas angkat tangan? Belum pernah ya? Oke, di sana biasanya ada pelatihan, ada retret, ada pertemuan-pertemuan, baik keVKP-an maupun keuskupan, maupun juga rombongan-rombongan milik keuskupan. Ada kamar-kamarnya, ada ruang pertemuan dan seterusnya. Nah, di halaman aula sebelah samping itu ada kolam yang dipagari dengan jeruji, dan di dalam kolam itu terdapatlah burung pelikan. Burung pelikan, apa itu burung pelikan? Kayak angsa besar, paruhnya panjang, gagah. Sampai sekarang masih hidup burung itu. Diimpor dari Amerika Latin katanya. Nah, itu burung kesukaan Monsinyur Yohanes Pujosumarto almarhum, dan diadakan ketika Monsinyur mendekati dipanggil Tuhan. Tetapi Monsinyur sempat menikmati itu. Kenapa Monsinyur Yohanes Pujosumarto senang dengan itu? Karena beliau sangat menghayati legenda burung pelikan. Seperti apa legendanya? Burung pelikan itu menurut legenda zaman dulu, ketika musim paceklik, padahal sedang punya anak-anak yang netes dan butuh makan, dan dia tidak bisa memberi makan dari luar, yang dilakukan adalah cucuknya itu dicocok-cocokkan ke badan, lalu darahnya keluar, dan air darahnya itu dilolohkan, diberikan kepada si kutuk-kutuk, si anak-anak burung itu, sampai akhirnya anak-anaknya bertumbuh dan dia sendiri mati demi anak-anaknya itu. Tentu saja Anda dengan mudah menangkap bahwa itu adalah simbol dari pengorbanan diri yang total karena cinta. Amin. Dan itu siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang hari ini dalam rangkaian Paskah ini kita rayakan dalam beberapa upacara dan perayaan. Hari ini kita mengenangkan perjamuan Paskah. Ada banyak pertanyaan tentang ini. Romo, apakah Ekaristi itu perjamuan Yahudi atau meneruskan perjamuan Yahudi? Jawabannya gimana? Ya, iya dan tidak. Iyanya di mana, tidaknya di mana, begini. Supaya kita paham apa itu Ekaristi dalam konteks Paskah ini. Yahudi pada masa-masa ini adalah merayakan Paskah. Tiap tahun mereka merayakan syukur atas penyelamatan dari Tuhan. Tetapi yang dirayakan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang yang beragama Yahudi adalah perayaan syukur atas Tuhan yang membebaskan mereka dari perbudakan di tanah Mesir. Ingat, pada waktu itu orang Israel jadi budak di Mesir, dan kemudian tangan Tuhan membebaskan melalui kepemimpinan Musa, menyeberangi Laut Merah dan menjadi bangsa merdeka, menjadi anak-anak Allah. Dan itu diceritakan dalam bacaan pertama dari kitab Keluaran tadi. Tuhan yang membebaskan, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang sedang menghukum orang-orang Mesir dengan tulah, dan kemudian orang-orang Israel memberi tanda, orang-orang Ibrani memberi tanda diri di pintu-pintu sehingga dibebaskan Tuhan dan diselamatkan melalui air Laut Merah. Itu Paskah Yahudi. Yesus orang Yahudi atau orang Kristen? Ayo, Yesus Yahudi apa Kristen? Yahudi. Yesus itu orang Yahudi. Maka kalau orang lain bertanya pada Anda dengan sedikit mengejek dan sedikit membingungkan, Yesus kan bukan Kristen, kenapa kamu jadi Kristen? Yesus kan Yahudi, kenapa kamu tidak menjadi Yahudi? Yesus adalah orang Yahudi. Tetapi, dan Yesus merayakan Paskah bersama para muridnya, perayaan Yahudi.
Tetapi, ini tetapinya yang membedakan. Ketika roti didoakan, komunitas Yesus bersama para murid tidak sedang mengenangkan Paskah pembebasan dari Mesir. Tetapi ketika roti diangkat, Yesus bersabda, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Jadi yang dirayakan dalam Ekaristi adalah Yesus yang mengorbankan hidupnya untuk keselamatan kita. Amin. Jadi berbeda kan isinya, rangkanya sama tapi isinya berbeda. Ketika piala diangkat, apa yang disabdakan Yesus? Inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Jadi ketika piala diangkat, kalau doa Yahudi adalah doa syukur atas karya keselamatan Allah dari perbudakan Mesir. Tetapi ketika Yesus merayakan malam itu, dia mengatakan inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang mengikat antara dia dan kita semua. Darah pengampunan dosa, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Darah penebusan. Nah, apakah Yesus sudah mengorbankan diri pada waktu Kamis, pada waktu perjamuan malam? Belum. Dipenuhi paginya ketika sengsara dan wafat, dan dimenangkan oleh Tuhan, dibenarkan oleh Allah Bapa dengan dibangkitkan dari mati pada Paskah. Artinya saya ingin mengatakan kepada Anda, setiap kali kita merayakan Ekaristi sebenarnya bukan meneruskan perayaan Yahudi, tetapi kontennya, isinya baru. Karena itu penyerahan diri Tuhan Yesus untuk keselamatan kita. Dan itu terangkai pada penyerahan yang konkret. Ini kan persembahan diri dan kemudian konkretnya pada Jumat Agung ketika memang mengorbankan hidupnya untuk keselamatan kita, dan itu dibenarkan Allah dengan kebangkitan dari mati. Jadi perayaan Ekaristi bukan perayaan Kamis Putih yang diteruskan. Perayaan Ekaristi, setiap kali kita merayakan Ekaristi, setiap hari Minggu atau harian atau kapanpun memulai dan seterusnya, kita mengenangkan Yesus yang menyerahkan diri Kamis Putih, wafat di kayu salib, mengorbankan dirinya, dan kemudian bangkit mengalahkan maut untuk menebus, membayar dosa-dosa kita. Paham? Amin. Dan inilah yang membuat kita hari ini bersyukur. Kamis Putih adalah perayaan sukacita karena Allah yang menyerahkan diri untuk kita. Ini poin yang pertama.